Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel Tadabbur Hikmah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarah hadits Arba'in An-Nawawiyah dalam kitab Al-Wafi karangan Dr. Mustafa Jib Al-Bugha dan Muhyiddin Mistur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 2 yang bertemakan Islam, Iman, dan Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Rawahu Muslim. Artinya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu hari kami duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tak terlihat tanda-tanda bekas perjalanan jauh dan tak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia duduk di depan Nabi, lututnya ditempelkan ke lutut Nabi dan kedua tangannya diletakkan di paha beliau. Lalu berkata, "Hai Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, Islam itu engkau bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah SAW. Melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Laki-laki itu berkata, "Benar." Kami heran kepadanya. Dia yang bertanya, tapi setelah itu dia pula yang membenarkan jawaban Nabi. Ia bertanya lagi, "Beritahu aku tentang iman." Nabi menjawab, iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya,
para rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ia berkata, benar. Dia bertanya lagi, beritahu aku tentang ihsan. Nabi menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Walaupun engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Laki-laki itu berkata lagi, beritahu aku kapan terjadinya kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia bertanya kembali, beritahu aku tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, orang-orang yang bertelanjang kaki dan tidak memakai baju, dan pengembala kambing saling berlomba-lomba mendirikan bangunan megah. Kemudian laki-laki itu pergi. Aku diam beberapa waktu. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya kepadaku, hai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia itu adalah Jibril, datang untuk mengajarkan Islam kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Pentingnya hadis tentang iman, Islam, dan ihsan ini. Yang pertama, Ibnu Daqiq Al-Id berkata, hadis ini sangat penting, meliputi semua amal perbuatan yang zahir dan yang batin. Bahkan semua ilmu syariat mengacu kepada hadis ini, karena memuat segala hal yang ada dalam semua hadis, bahkan seakan menjadi sunnah atau induk bagi hadis. Sebagaimana surat Al-Fatihah disebut Quran karena ia mencakup seluruh nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Hadis ini tergolong hadis yang mutawatir karena diriwayatkan dari 8 sahabat, antara lain Abu Hurairah radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Abu Dzar radhiyallahu an, Anas radhiyallahu an, Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ibnu Umar radhiyallahu an, Abu Amir Al-Anshari, dan Jarir Al-Bajali radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, kita akan memasuki syarah hadis nomor 2 ini. Yang pertama, memperbaiki pakaian dan penampilan. Ketika hendak masuk masjid dan akan menghadiri majelis ilmu, disunahkan memakai pakaian yang rapi, bersih, dan memakai minyak wangi. Bersikap baik dan sopan di majelis ilmu dan di hadapan para ulama adalah perilaku yang baik. Karena Jibril datang kepada Nabi SAW dengan penampilan dan sikap yang baik. Yang kedua, definisi Islam. Secara etimologi, Islam berarti tunduk dan menyerah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara terminologi, adalah agama yang dilandasi oleh 5 dasar, yaitu syahadatain, menunaikan sholat wajib pada waktunya dengan memenuhi syarat, rukun, dan memperhatikan adab dan hal-hal yang sunnah, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji sekali seumur hidup bagi yang mampu, mempunyai biaya untuk pergi ke tanah suci, dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Nomor 3, definisi iman. Secara etimologi, iman berarti pengakuan atau pembenaran. Secara terminologi, berarti pembenaran dan pengakuan yang mendalam akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta yang tidak mempunyai sekutu apapun. Kemudian adanya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama malaikat. Mereka adalah hamba Allah yang mulia, tidak pernah melakukan maksiat dan selalu menuruti perintahnya. Mereka diciptakan dari cahaya, tidak makan, tidak berjenis kelamin, tidak mempunyai keturunan, dan tidak ada hal yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adanya kitab-kitab samawi yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa kitab-kitab tersebut sebelum diubah dan diselewengkan manusia merupakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian adanya rasul-rasul yang telah diutus Allah yang dibekali dengan kitab samawi sebagaimana perantara untuk memberikan hidayah pada umat manusia, meyakini bahwa mereka adalah manusia biasa yang diistimewakan dan maksum atau terjaga dari segala dosa. Lalu yang berikutnya adanya hari akhir. Pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan manusia dari kuburnya, lalu diperhitungkan seluruh amal perbuatan mereka. Amal perbuatan yang baik akan dibalas dengan kebaikan, dan amal perbuatan yang buruk akan dibalas pula dengan keburukan. Selanjutnya adanya qada dan qadar. Artinya, apapun yang terjadi pada alam semesta ini merupakan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, untuk satu tujuan yang hanya diketahui olehnya saja. Inilah rukun-rukun iman. Siapapun yang meyakini, maka ia akan selamat dan beruntung, dan barang siapa yang menentangnya, maka ia akan sesat dan merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang mukmin, berimanlah kepada Allah, Rasul-Nya, kitab suci yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari kiamat, maka sungguh ia benar-benar telah tersesat. Surat An-Nisa ayat 136. Syarah yang keempat, Islam dan iman. Melalui penjelasan di atas, maka kita pahami bahwa iman dan Islam adalah dua hal yang berbeda, secara etimologi maupun secara terminologi. Pada dasarnya, jika berbeda nama, tentu berbeda makna. Meskipun demikian, tidak jarang dipergunakan dengan arti yang sama. Islam berarti iman dan sebaliknya. Keduanya saling melengkapi. Iman menjadi sia-sia tanpa Islam, begitupun Islam akan sia-sia tanpa iman. Nomor 5, definisi ihsan. Ihsan adalah ikhlas dan penuh perhatian. Artinya, sepenuhnya ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh perhatian sehingga seolah-olah engkau melihatnya. Jika tidak mampu, maka ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihatmu dan mengetahui apapun yang engkau lakukan. Yang keenam, tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Tibanya hari kiamat adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satu makhluk pun mengetahuinya, baik malaikat maupun Rasul sendiri. Karenanya Nabi SAW bersabda kepada Jibril, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW menjelaskan sebagian tanda-tanda dari kiamat. Di antaranya yaitu 1, krisis moral, sehingga banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Mereka memperlakukan orang tuanya seperti perlakuan tuan terhadap budaknya. Yang kedua, kehidupan yang jungkir balik. Banyak orang bodoh menjadi pemimpin. Pemberian wewenang kepada orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan. Harta melimpah, manusia banyak yang berlaku sombong dan foya-foya. Bahkan mereka berlomba-lomba saling meninggikan bangunan dengan penuh kebanggaan. Mereka berlaku congkak pada orang lain, bahkan mereka seakan ingin menguasainya. Syarah yang berikutnya yaitu tentang etika bertanya. Seorang muslim akan menanyakan sesuatu yang membawa manfaat bagi dunia dan akhiratnya. Ia tidak akan menanyakan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Bagi orang yang menghadiri sebuah majelis ilmu, lalu ia melihat bahwa audiens atau orang-orang yang hadir ingin mengetahui satu hal, ternyata masalah tersebut belum ada yang menanyakannya, maka sepatutnya ia menanyakan meskipun ia sudah mengetahuinya, agar orang-orang yang hadir bisa mengambil manfaat dari jawaban yang diberikan. Orang yang ditanya tentang suatu hal dan ia tidak mengetahui jawabannya, hendaknya ia mengakui ketidaktahuannya itu agar tidak terjerumus pada hal-hal yang ia tidak mengetahuinya. Syarah yang terakhir
adalah metode tanya jawab. Pendidikan modern pun mengakui bahwa metode tanya jawab adalah metode pendidikan yang relatif berhasil karena memberikan tambahan semangat pada diri pendengar untuk mengetahui jawaban yang akan diberikan. Metode ini sering dipergunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik generasi sahabat radhiyallahu ajma'in. Demikian pembacaan syarah hadis nomor 2 kitab Al-Wafi, syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil manfaatnya untuk kita lakukan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, mohon didukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Jazakumullah khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.